Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 10 November 2022. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Sang Empunya kehidupan kami. Bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami percaya bahwa hanya oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kami rindu kebenaran firman-Mu terus menuntun langkah kami, sehingga kami senantiasa berjalan pada kehendak Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, akal budi kami. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita ialah ikutlah jalan kebenaran Tuhan. Turui tulalan katonganan napuang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi karena adanya kesadaran dalam hati nurani bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Juga melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya bahwa semua yang ada itu karena ada penciptanya. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia manapun menyangkal adanya Sang Pencipta dan kebenarannya. Sehingga tidak benar jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan apapun itu. Sebab manusia sangatlah menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sejak semula pula, Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang. Jika ada orang yang menyembah berhala, sesungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan, melainkan karena memang tidak mau memuliakan Tuhan. Sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap. Sebagai hukuman Tuhan, Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya, sehingga mereka hidup dalam kecemaran. Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian. Semakin berdosa, orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya, ia makin jahat. Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri. Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan. Itulah jalan kebinasaan. Sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, perlu kesadaran setiap waktu mengevaluasi setiap sikap dan tindakan kita. Apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan
atau keinginan hati kita sendiri. Mengikuti jalan keinginan hati dapat membawa pada kebinasaan, tetapi mengikut jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk senantiasa mengikut jalan Tuhan. Karena kami percaya jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon kiranya perjalanan kehidupan kami hari ini, bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan, kami sungguh-sungguh menjalaninya dengan takut akan Tuhan. Dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, kiranya diberkatilah kami semua dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami. Anak-anak kiranya diberkati untuk terus bertumbuh, juga dalam pendidikan, bahkan di dalam masa muda mereka. Kiranya mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Mereka sukses berhasil dalam Tuhan. Kami semua diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, hikmat Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, diberkatilah selalu. Pun juga bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, kami percaya dalam kemurahan, dalam pertolongan Tuhan, lewat upaya perawatan yang diterima, akan pulih dari sakit, bahkan yang berduka terus dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam berbagai persoalan-persoalan hidup kami yakin, Tuhanlah penopang sejati, akan terus menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Orang tua kami dalam masa tuanya, dijaga dilindungi selalu, untuk menikmati damai sejahtera Allah di masa tua, dan juga tentu akan selalu berserah diri kepada Tuhan. Terus yakin bahwa masa tua adalah anugerah dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, apapun yang boleh dicapai oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya semakin rendah hati, bahkan juga terus mampu bersyukur dalam segala hal. Percaya kuasa Tuhan sempurna atas kehidupan ini. Bapa kami dalam surga, kami menaruh pengharapan kami, Tuhan memberkati gereja Tuhan dalam menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya dimanapun Tuhan hadirkan, semuanya dapat dilakukan dengan baik. Dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, gereja-Mu akan terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, kami mohon Tuhan menolong para pemimpin kami untuk juga terus menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami percaya kami menikmati damai sejahtera Allah di mana Tuhan tempatkan kami. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan hidup kami hari ini dalam kuasa-Mu. Mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat. Tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.